Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sejak hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 pukul 3 sore bersama Romo Fikep Kevikepan Jogja Barat, Romo Alfonsus Rodriguez Yudono Suwondo PR, selaku Vikaris Episkopalis Kevikepan Jogja Barat, dan bersama Romo Antonius Hendriat Moko PR sebagai Vikaris Parokial Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik Wates, serta sejumlah umat, khususnya para pengurus Dewan Harian Paroki Wates, plus beberapa sahabat, kurang lebih 30 orang, satu bis. Mereka mengantar saya berangkat menuju Jakarta. Pukul 2 dini hari saya tiba di Wisma Unio Indonesia di Jalan Keramat nomor 710 Jakarta. Rombongan bis menyusul 1 jam kemudian, kurang lebihnya kami tiba dan kemudian istirahat. 13 Januari saya bersama rombongan bis dari Wisma Unio Indonesia menuju ke kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mereka mengantar saya ke kantor KWI sebab tugas perutusan baru yang diamanahkan kepada saya adalah menjadi sekretaris Komisi Hubungan Antaragama Konferensi Wali Gereja Indonesia, membantu Bapak Uskup Monsinyur Kristoforus Triharsono, Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ada hal-hal menarik yang terjadi dalam perjalanan itu. Yang pertama, kacamata saya itu jatuh di rest area Brebes, tetapi kemudian saya lacak bersama dengan Pak Endro dan Mas Pandit, akhirnya ketemu. Dan saat ini saya sedang menunggu kacamata itu dikirimkan ke Wisma Unio. Terima kasih. Rest area 260 Brebes yang dulu menjadi pabrik gula, istimewa. Barang yang jatuh tanpa disadari oleh saya ternyata bisa ketemu. Waktu kami makan, kacamata itu masih saya pakai. Waktu mau menuju ke mobil, ada di dalam saku jaket yang saya pakai. Lalu sampai di Unio, di Jakarta, kok tidak ada. Pagi hari saya cari, di mobil tidak ada, di kamar tidak ada. Dan kemudian saya minta tolong untuk dicek sesuai dengan nomor telepon yang ada di dalam nota waktu kami makan di tempat itu. Lalu dibantu oleh Mas Pandit, kami menghubungi bagian security dan pusat informasi. Puji Tuhan, pada akhirnya kacamata itu ditemukan. Syukur pada Allah. Itu pengalaman unik yang pertama. Pengalaman berikutnya yang juga unik adalah pada tanggal 14 Januari saya berjalan kaki dari Wisma Unio menuju ke kantor KWI. Baru beberapa langkah saya menempuh perjalanan itu, tetapi sudah agak jauh dari Wisma, tiba-tiba gerimis jatuh dan hujan deras. Tentu basah kuyup. Ya, saya tidak mungkin berhenti karena harus mengikuti rapat anggaran
bersama dengan Bapak Uskup Monsinyur Harjo dan Monsinyur San, juga Monsinyur Datus Lega, maka saya jalan terus untuk pertama kalinya. Karena basah kuyup, saya mau melindungi kepala saya dengan mencari jas hujan di satu warung yang saya lewati. Ternyata tidak ada jas hujan di situ. Kemudian saya membeli tas kresek, maksud hati untuk tudung kepala supaya tidak kehujanan. Badan biar basah, baju basah kuyup, termasuk celana dan sepatu, tapi kepala saya lindungi. Yang menarik adalah ketika pemilik warung itu yang jaga, entah pemilik entah yang jaga, seorang pemuda rambutnya gondrong, panjang. Saya tanya, "Bang, jual jas hujan enggak?" "Enggak," katanya. Lalu saya menunjuk tas kresek. Saya bilang, "Boleh saya membeli tas plastik itu, tapi hanya satu buah." Dan apa yang terjadi? Dia memberikan tas kresek itu, dan ketika saya membayar dengan Rp5.000, dia menolak. Dia tahu saya sudah basah kuyup, dan dia tahu plastik itu akan saya pakai untuk melindungi kepala saya. Kami tidak saling mengenal tentu saja. Tapi kemudian dia memberikan tas kresek itu yang saya pakai untuk tudung kepala seperti tampak di sini. Nih. Ini waktu jalan kaki cuplikan saja karena saya mau merekam nanti HP-nya basah kena hujan, rusak lagi. Maka hanya sebentar saya ambil saja video pendek. Saya sudah mendekati kantor KWI, tetapi ternyata saya salah melangkah. Justru saya menyeberang menjauh sampai akhirnya tiba di Gondang Dia stasiun. Agak teduh di sana, ada tempat untuk berteduh, lalu saya cek Google Map. Oh, ternyata saya harus balik, putar balik. Dan kemudian sampailah di tempat kantor KWI. Tentu saya terlambat dan saya mohon maaf mengatakan bahwa saya jalan kaki, hujan, dan keblasuk. Lalu Monsinyur Datus Lega bertanya, "Keblasuk itu apa?" Keblasuk itu tersesat, kebablasan. Ya, tidak sampai tujuan yang dicari, itulah keblasuk. Dan di tengah-tengah rapat, Mas Edi memberikan kaos dan juga jaket untuk ganti. Karena baju saya basah kuyup, saya langsung ikut di dalam rapat itu. Hai, halo, apa kabar? Terima kasih, saya selalu. Kapan ke Medan ini? Itu dia. Itu dia. Kita tahu. Ikut rapat di sini ya, Pak? Selesai. Presidium. Oke. Selamat menikmati di sini. Terima kasih. Ya. Nah, begitulah kemudian saya ganti kaos dan memakai jaket yang diberikan oleh Mas Edi, hangat, meskipun celananya tetap basah, sepatu tetap basah, dan di ruangan yang cukup dingin ya, dengan air condition yang dingin ya. Tetapi puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Pulang kembali berjalan kaki dan tidak tersesat, aman sentosa. Itu pengalaman di hari kedua, tanggal 14 Januari. Tanggal 15 saya mengikuti rapat para sekretaris bersama Monsinyur Pascalis sebagai sekretaris jenderal untuk konferensi wali gereja. Dan di situ
beliau menerima dengan baik kehadiran saya. Juga pada saat rapat anggaran di tanggal 13, Monsinyur Harjo mengucapkan selamat datang dan disambut dengan penuh keramah tamahan. Tentu itu membuat satu langkah dalam bersinergi, bekerja sama dalam karya pelayanan ini menjadi lebih mantap dan penuh syukur. Tanggal 15 pagi saya bersama Romo Jatmiko yang satu paroki dari Batu Retno, beliau sekretaris di Komisi Seminari, saya nebeng beliau dengan kendaraan beliau, ada Romo Vesto, ada Romo Kristi, saya dan kemudian Romo Jatmiko yang mengendarai mobil itu. Romo Vesto, Romo Jatmiko, dan Romo Kristi menunjukkan jalur kalau mau jalan kaki ternyata bisa menyusuri lorong Menteng Park. Di situ lebih aman, lebih teduh, dan lebih cepat juga jalannya, lurus langsung belok, tidak berliku-liku seperti yang sebelumnya saya ikuti sesuai arahan Google Map jalan kaki, bukan GoFood tapi GoFit. Karena pakai kaki. Jaraknya kurang lebih 25 menit dari Wisma Unio di Kramat 7 sampai di Cut Mutia, dan pulang kurang lebih sama. Sehat tapi tersesat di hari pertama. Tanggal 15 sore kembali ada rapat LP3KN di kantor lama KWI di Cikini. Saya juga berjalan kaki dari Kramat menuju Cikini, pulang dan pergi. Aman, sentosa, sudah mulai hafal jalannya menyusuri lorong Menteng Park. Pengalaman yang sungguh indah. Banyak orang baik saya jumpai di pekan pertama saya berada di Jakarta. Luar biasa istimewa, syukur pada Allah. Orang-orang baik yang bahkan tidak saya kenal atau yang baru saja saya kenal, tetapi luar biasa baik. Tadi yang menjual barang-barang kelontong dan saya mau membeli tas kresek malah diberi karena hanya membeli satu. Ketika saya mau nyebrang dari jembatan menuju ke Menteng Park, security di sana dengan ramah mengatur supaya saya bisa menyeberang dengan aman. Para pengendara kendaraan baik mobil maupun sepeda motor dihentikan dan saya menyeberang dengan aman padahal tidak kenal. Saya berterima kasih. Pulangnya juga saya sapa. Terima kasih Bapak, begitu baik kepada saya yang tidak panjenengan kenal. Ini suasana-suasana yang saya alami, suasana yang sungguh indah. Di kantor, di lantai 5, kantor-kantor KWI, kita berdoa bersama jam 8 pagi mengawali pekerjaan. Tengah hari pukul 12 ada doa malaikat Tuhan bersama yang dipandu dari pusat informasi atau dari lobi, dari resepsionis. Indah sekali. Terima kasih panjenengan berkenan menyimak pengalaman-pengalaman kecil satu pekan berada di Jakarta. Semoga bermanfaat, belajar, berjumpa dengan orang-orang baik, belajar bersama dalam kebersamaan, gereja berjalan bersama, membangun bangsa dan negara. Bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia, khususnya Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan. Salam peradaban kasih.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.